Di sebuah desa tua di tanah Jawa, ada sebuah keyakinan yang jarang diucapkan dengan suara keras. Keyakinan itu mengatakan bahwa kesaktian sejati tidak lahir dari kekuatan fisik, bukan pula dari jimat atau mantra yang dipamerkan kepada dunia. Kesaktian sejati lahir dari sesuatu yang jauh lebih sunyi, dari batin yang ditempa, dari laku hidup yang dijalani dengan kesadaran yang dalam. Pernahkah Anda bertanya, mengapa para leluhur Jawa sering hidup sederhana, berbicara seperlunya, dan menjalani tirakat yang berat? Mengapa mereka rela berpuasa, menyepi di hutan, berjalan jauh tanpa tujuan duniawi yang jelas? Bagi sebagian orang modern, hal itu mungkin terlihat aneh, bahkan tidak masuk akal. Namun bagi mereka yang memahami ajaran ilmu Jawa kuno, semua itu adalah jalan untuk membangunkan kekuatan batin yang tersembunyi dalam diri manusia. Dalam tradisi Jawa kuno, manusia tidak hanya dipandang sebagai tubuh yang berjalan di bumi. Manusia adalah pertemuan antara jagat kecil dan jagat besar. Apa yang terjadi di dalam batin seseorang dipercaya dapat memengaruhi realitas di sekitarnya. Karena itu, para leluhur tidak hanya belajar tentang kehidupan lahiriah, mereka menekuni ilmu tentang kesadaran, keseimbangan batin, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Ilmu Jawa kuno tentang hidup dan kesaktian batin bukanlah ilmu yang dipamerkan. Ia tidak diajarkan melalui buku biasa atau pelajaran formal. Ilmu ini diwariskan melalui pengalaman, laku, dan kebijaksanaan yang seringkali disampaikan melalui simbol, cerita, dan petuah yang tampak sederhana tetapi menyimpan makna yang sangat dalam. Di balik kata-kata seperti sepi ing pamreh, rame ing gawe, atau eling lan waspada, tersimpan filosofi hidup yang mampu mengubah cara seseorang memandang dunia. Ajaran ini tidak hanya berbicara tentang menjadi kuat, ia berbicara tentang menjadi selaras dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan kekuatan alam yang tidak terlihat. Dalam video ini, kita akan menyelami ajaran ilmu Jawa kuno yang berbicara tentang hidup dan kesaktian batin. Kita akan menelusuri bagaimana para leluhur memahami kekuatan manusia yang tersembunyi di balik kesunyian batin. Kita juga akan melihat bagaimana ajaran ini berkembang dalam sejarah dan tradisi spiritual Jawa. Lebih dari itu, kita akan mengungkap bagaimana prinsip-prinsip kuno ini masih bisa dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan. Karena mungkin saja, di tengah dunia yang semakin ramai dan cepat, rahasia kekuatan sejati justru tersembunyi di tempat yang paling sunyi, di dalam diri kita sendiri. Jika Anda siap membuka pintu menuju pengetahuan lama yang hampir terlupakan ini, mari kita mulai perjalanan menuju dunia ajaran ilmu Jawa kuno yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Untuk memahami ajaran ilmu Jawa kuno tentang hidup dan kesaktian batin, kita harus kembali menengok cara pandang leluhur Jawa terhadap alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Bagi masyarakat Jawa kuno, kehidupan tidak pernah dipisahkan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dunia fisik hanyalah satu lapisan dari kenyataan yang jauh lebih luas dan dalam. Dalam banyak naskah kuno dan tradisi lisan Jawa, manusia digambarkan sebagai jagat cilik, sebuah dunia kecil yang mencerminkan jagat gede atau alam semesta yang besar. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di luar diri manusia sebenarnya memiliki pantulan di dalam batin manusia itu sendiri. Ketika batin seseorang kacau, dunia di sekelilingnya terasa kacau. Ketika batinnya tenang, kehidupan pun menjadi lebih selaras. Pandangan ini tercermin dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa yang berkembang sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini dipengaruhi oleh perpaduan antara kepercayaan asli Nusantara, filsafat Hindu-Buddha, serta nilai spiritual yang kemudian berkembang dalam kebudayaan Jawa. Dari pertemuan berbagai pengaruh inilah lahirlah sebuah sistem kebijaksanaan yang sangat khas,
yang tidak hanya berbicara tentang ritual atau doa, tetapi juga tentang cara hidup yang selaras dengan alam dan diri sendiri. Dalam naskah kuno seperti Serat Wedatomo dan Serat Wulangreh, para pujangga Jawa menuliskan petuah tentang bagaimana manusia seharusnya menata batin sebelum mencoba menaklukkan dunia luar. Para pertapa, resi, dan leluhur spiritual Jawa sering memilih hidup jauh dari keramaian. Mereka menyepi di gunung, di hutan, atau di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Tujuan mereka bukan sekedar melarikan diri dari masyarakat, tetapi untuk mengasah kesadaran. Dalam kesunyian itulah mereka belajar mengenali gerak batin mereka sendiri. Mereka belajar memahami hawa nafsu, amarah, keserakahan, dan ketakutan yang seringkali menguasai manusia tanpa disadari. Dari proses inilah lahir konsep laku dalam tradisi Jawa. Laku bukan hanya berarti tindakan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Laku bisa berupa tirakat, puasa, meditasi, atau menjalani hidup sederhana dengan disiplin batin yang kuat. Melalui laku inilah seseorang dipercaya dapat membuka lapisan-lapisan kesadaran yang lebih dalam. Kesaktian batin dalam ajaran Jawa tidak selalu berarti kemampuan supranatural seperti yang sering digambarkan dalam cerita rakyat. Kesaktian yang lebih tinggi justru berkaitan dengan kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan kemampuan membaca situasi kehidupan dengan kebijaksanaan yang mendalam. Orang yang memiliki kesaktian batin seringkali tidak terlihat menonjol. Mereka justru tampak sederhana, rendah hati, dan tidak mencari pengakuan. Para leluhur percaya bahwa ketika seseorang berhasil menyelaraskan batin dengan hukum alam, maka hidupnya akan mengalir dengan lebih harmonis. Keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Kata-kata yang diucapkan memiliki pengaruh yang kuat. Kehadirannya membawa ketenangan bagi orang di sekitarnya. Inilah sebabnya mengapa ajaran ilmu Jawa kuno selalu menekankan keseimbangan. Manusia tidak diminta untuk menolak dunia, tetapi juga tidak diperbolehkan tenggelam sepenuhnya dalam ambisi duniawi. Jalan yang diajarkan adalah jalan tengah, sebuah jalan yang menghubungkan kehidupan lahir dan kehidupan batin. Di balik kesederhanaan ajaran ini sebenarnya tersembunyi pemahaman yang sangat dalam tentang hakikat manusia. Dan dari pemahaman inilah muncul berbagai praktek serta prinsip hidup yang diyakini mampu membangkitkan kesaktian batin seseorang. Jika kita berbicara tentang kesaktian batin dalam ajaran ilmu Jawa kuno, hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa kekuatan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tidak diberikan begitu saja dan tidak pula dapat dibeli atau diwariskan tanpa usaha. Kesaktian batin tumbuh perlahan, seperti pohon besar yang akarnya menembus jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menjulang ke langit. Para leluhur Jawa percaya bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat lapisan-lapisan kesadaran yang belum sepenuhnya terbuka. Sebagian besar manusia hidup hanya pada permukaan kesadaran. Mereka bereaksi terhadap kehidupan berdasarkan emosi sesaat, keinginan, dan dorongan yang datang dari luar. Dalam keadaan seperti ini, batin manusia mudah terguncang. Sedikit pujian bisa membuatnya sombong, sedikit hinaan bisa membuatnya marah. Namun dalam ajaran Jawa kuno, seseorang yang ingin mencapai kesaktian batin harus terlebih dahulu menata pusat dirinya. Para leluhur menyebut proses ini sebagai mengendapkan batin. Ibarat air keruh di dalam sebuah kendi, selama air itu terus diguncang, ia tidak akan pernah menjadi jernih. Tetapi ketika kendi itu diletakkan dengan tenang, perlahan lumpur akan turun ke dasar dan air menjadi bening. Begitulah cara kerja batin manusia. Ketika seseorang terus hidup dalam kegelisahan, keserakahan, dan kegaduhan pikiran, ia tidak akan pernah mampu melihat kenyataan dengan jernih.
Tetapi ketika ia mulai belajar diam, mengamati dirinya sendiri, dan mengurangi dorongan-dorongan yang tidak perlu, kesadarannya perlahan menjadi lebih terang. Dalam tradisi kebatinan Jawa, dikenal sebuah prinsip yang sangat terkenal, yaitu eling lan waspodo. Eling berarti selalu ingat pada hakikat diri dan asal-usul kehidupan. Waspodo berarti menjaga kesadaran agar tidak mudah terperangkap oleh hawa nafsu atau godaan dunia. Dua prinsip ini menjadi fondasi utama dalam perjalanan menuju kekuatan batin. Seseorang yang benar-benar eling tidak mudah kehilangan arah dalam hidup. Ia tidak mudah hanyut oleh pujian, tidak pula runtuh oleh kegagalan. Ia memahami bahwa kehidupan selalu bergerak seperti gelombang laut, kadang naik, kadang turun. Namun kedalaman laut tetap tenang, tidak peduli seberapa besar ombak di permukaannya. Kesaktian batin lahir dari kedalaman itu. Ia bukan sesuatu yang berisik atau dramatis. Ia hadir dalam bentuk kejernihan berpikir, keteguhan hati, dan kemampuan membaca keadaan dengan tenang. Orang yang memiliki kekuatan batin seringkali mampu merasakan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Ia peka terhadap energi di sekelilingnya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dalam banyak cerita leluhur, para guru spiritual sering memberikan ujian yang tampak sederhana kepada murid-muridnya. Ada yang diminta menyapu halaman selama bertahun-tahun, ada yang disuruh menjaga api kecil sepanjang malam. Tugas-tugas itu sebenarnya bukan tentang pekerjaan fisik, tetapi tentang melatih kesabaran, ketekunan, dan kemampuan mengendalikan pikiran. Karena dalam pandaman ilmu Jawa kuno, musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar. Musuh terbesar adalah dirinya sendiri. Nafsu yang tidak terkendali, ego yang ingin selalu menang, dan pikiran yang selalu gelisah. Ketika seseorang mulai mampu menaklukkan bagian-bagian dirinya itu, maka sesuatu yang menarik mulai terjadi. Batin menjadi lebih ringan, intuisi menjadi lebih tajam, dan perlahan seseorang mulai menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia cari di luar sebenarnya sudah lama tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Namun perjalanan menuju kesaktian batin tidak berhenti pada pengendalian diri saja. Masih ada lapisan ajaran yang lebih dalam yang seringkali hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar menekuni laku spiritual Jawa. Setelah seseorang mulai mampu menenangkan batin dan mengendalikan dirinya sendiri, perjalanan menuju kesaktian batin dalam ajaran ilmu Jawa Uno memasuki tahap yang lebih dalam. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya belajar mengendalikan pikiran dan emosi, tetapi juga mulai memahami hubungan halus antara dirinya dengan alam semesta. Para leluhur Jawa percaya bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari alam. Nafas yang kita hirup berasal dari udara yang sama dengan pohon dan gunung. Air yang mengalir dalam tubuh kita berasal dari hujan yang turun dari langit. Bahkan getaran batin manusia dipercaya memiliki hubungan dengan energi alam yang lebih besar. Karena itulah, dalam banyak praktek spiritual Jawa, seseorang diajarkan untuk kembali mendekat kepada alam. Gunung, sungai, hutan, dan tempat yang sunyi sering dijadikan ruang untuk menyelaraskan batin. Dalam kesunyian alam, seseorang dapat merasakan bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari sebuah tatanan besar yang penuh keseimbangan. Disinilah muncul konsep penting dalam ajaran Jawa, yaitu manunggaling rasa. Konsep ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk menyatu dengan rasa kehidupan di sekelilingnya. Bukan sekedar memahami dengan pikiran, tetapi merasakan secara langsung dengan kesadaran batin yang halus. Ketika seseorang mencapai kedalaman rasa ini, ia mulai mampu membaca kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dunia hanya dari sudut pandang kepentingan pribadi. Ia mulai merasakan hubungan yang lebih luas antara dirinya dengan orang lain, dengan alam, bahkan dengan kekuatan yang lebih tinggi.
Kesaktian batin pada tahap ini sering muncul dalam bentuk yang sangat halus. Seseorang menjadi lebih peka terhadap situasi yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia dapat merasakan perubahan suasana hati orang lain tanpa harus mendengar kata-kata. Ia dapat memahami arah sebuah peristiwa sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Namun, para leluhur selalu mengingatkan bahwa kemampuan seperti ini bukanlah tujuan utama. Jika seseorang mulai merasa bangga atau ingin memamerkan kesaktiannya, maka kekuatan batin itu justru akan memudar. Dalam ajaran Jawa kuno, kesaktian yang sejati selalu berjalan bersama kerendahan hati. Ada sebuah pepatah Jawa yang sering diucapkan oleh para guru kebatinan, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, seseorang seharusnya tidak dipenuhi oleh keinginan pribadi yang sempit, tetapi tetap aktif melakukan kebaikan bagi kehidupan. Orang yang memiliki kesaktian batin tidak hidup untuk memamerkan kekuatan. Ia hidup untuk menjaga keseimbangan dan memberi manfaat kepada orang lain. Dalam tahap ini, seseorang juga belajar memahami hukum keseimbangan kehidupan. Setiap tindakan memiliki dampak, setiap kata membawa getaran. Karena itu, orang yang telah menempuh laku batin biasanya sangat berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ia memahami bahwa energi batin manusia dapat mempengaruhi keadaan di sekelilingnya. Para leluhur sering menggambarkan batin manusia seperti api kecil di dalam dada. Jika api itu dibiarkan liar, ia dapat membakar dirinya sendiri dan orang lain. Tetapi jika api itu dijaga dengan kesadaran dan kebijaksanaan, ia akan menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Pada titik inilah kesaktian batin mulai berubah makna. Ia bukan lagi tentang kemampuan luar biasa yang memisahkan seseorang dari orang lain. Justru sebaliknya, ia adalah kemampuan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih luas, hati yang lebih tenang, dan hubungan yang lebih harmonis dengan dunia. Namun, ajaran ilmu Jawa kuno tidak berhenti pada pemahaman filosofis saja. Para leluhur juga meninggalkan berbagai laku praktis yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang ingin menata batin dan mendekati kesadaran yang lebih dalam. Ajaran ilmu Jawa kuno tentang hidup dan kesaktian batin tidak pernah dimaksudkan hanya sebagai pengetahuan yang dipikirkan. Ia adalah jalan yang harus dijalani. Para leluhur selalu menekankan bahwa pemahaman sejati hanya akan muncul melalui laku, melalui pengalaman hidup yang dijalani dengan kesadaran. Salah satu langkah paling sederhana namun paling penting adalah melatih keheningan batin. Dalam kehidupan modern yang penuh suara, pikiran manusia terus dipenuhi oleh informasi, keinginan, dan kekhawatiran. Batin menjadi seperti air yang terus diguncang. Karena itu, banyak ajaran Jawa mengajarkan pentingnya meluangkan waktu untuk diam. Duduk tenang beberapa saat setiap hari, memperhatikan nafas, dan membiarkan pikiran perlahan menjadi lebih tenang. Latihan ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ketika seseorang terbiasa mengamati pikirannya sendiri, ia mulai mengenali pola emosi yang selama ini mengendalikan hidupnya. Ia mulai melihat kapan dirinya marah tanpa alasan yang jelas, kapan rasa takut muncul, dan kapan ego mulai ingin menguasai keadaan. Kesadaran seperti ini adalah langkah awal menuju penguasaan diri. Selain keheningan batin, para leluhur juga mengajarkan pentingnya hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti menolak kehidupan duniawi. Kesederhanaan berarti tidak membiarkan keinginan duniawi menguasai hati. Orang yang terlalu terikat pada harta, status, atau pujian akan selalu merasa gelisah karena hidupnya bergantung pada hal-hal di luar dirinya. Dalam ajaran Jawa sering ditekankan bahwa kekuatan batin
tumbuh dari hati yang ringan. Hati yang tidak dipenuhi oleh iri, dendam, dan ambisi berlebihan akan lebih mudah merasakan kedamaian. Kedamaian itulah yang menjadi dasar dari kejernihan batin. Laku tirakat juga menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Tirakat tidak selalu berarti melakukan hal yang ekstrim. Tirakat bisa berupa pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi kemarahan ketika emosi muncul, menahan diri dari ucapan yang dapat menyakiti orang lain, belajar bersabar ketika menghadapi kesulitan. Setiap bentuk pengendalian diri sebenarnya melatih kekuatan batin. Setiap kali seseorang berhasil mengendalikan dorongan negatif di dalam dirinya, ia sedang memperkuat kesadarannya sendiri. Seperti seorang pandai besi yang terus menempa logam hingga menjadi kuat, batin manusia juga ditempa melalui disiplin yang konsisten. Ada pula latihan yang sering disebut sebagai eling sepanjang waktu. Artinya, seseorang berusaha menjaga kesadaran dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Ketika berjalan, ia benar-benar menyadari langkahnya. Ketika berbicara, ia sadar terhadap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ketika bekerja, ia hadir sepenuhnya dalam pekerjaan itu. Kesadaran seperti ini perlahan membuat hidup terasa lebih utuh. Seseorang tidak lagi menjalani hidup secara otomatis tanpa arah. Ia menjadi lebih peka terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Tantangan terbesar dalam menjalani ajaran ini biasanya adalah ketidaksabaran. Banyak orang ingin merasakan perubahan dengan cepat, padahal dalam tradisi Jawa kuno, kekuatan batin berkembang secara perlahan seperti tanaman yang tumbuh dari benih kecil. Ia membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Namun bagi mereka yang tetap berjalan di jalan ini, perubahan itu pasti terjadi. Batin menjadi lebih stabil, pikiran menjadi lebih jernih, dan kehidupan yang dulu terasa penuh tekanan perlahan berubah menjadi perjalanan yang lebih tenang dan penuh makna. Pada akhirnya, ajaran ilmu Jawa kuno tentang hidup dan kesaktian batin membawa kita kembali pada satu pemahaman yang sangat sederhana namun sangat dalam. Kekuatan sejati manusia tidak terletak pada apa yang ia miliki di luar dirinya, tetapi pada bagaimana ia menguasai dunia di dalam dirinya sendiri. Para leluhur Jawa tidak mencari kesaktian untuk menaklukkan orang lain. Mereka menempuh jalan batin untuk menaklukkan kegelisahan, keserakahan, dan keangkuhan yang ada dalam diri manusia. Dari penaklukan batin itulah lahir ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Kita telah melihat bagaimana ajaran ini berakar dari pandangan bahwa manusia adalah bagian dari jagat yang lebih besar. Kita juga telah memahami bahwa kesaktian batin bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh kesabaran, kesadaran, dan laku hidup yang disiplin. Konsep seperti eling lan waspodo mengajarkan manusia untuk selalu sadar terhadap dirinya sendiri. Prinsip sepi ing pamrih rame ing gawe mengingatkan bahwa kekuatan batin sejati tidak lahir dari ambisi pribadi, tetapi dari niat tulus untuk menjalani hidup dengan manfaat bagi sesama. Dan melalui laku tirakat serta kesederhanaan hidup, batin manusia perlahan menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih selaras dengan kehidupan. Di dunia modern yang penuh kebisingan dan kecepatan ini, ajaran kuno seperti ini mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Namun justru di tengah hiruk pikuk kehidupan itulah kebijaksanaan lama ini menjadi semakin berharga. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia luar, ia sering lupa bahwa sumber kekuatan terbesar sebenarnya berada di dalam dirinya sendiri. Mungkin kesaktian batin yang diajarkan oleh para leluhur Jawa bukanlah tentang melakukan hal-hal luar biasa yang memukau dunia. Kesaktian itu mungkin jauh lebih sunyi,
Ia hadir dalam kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia sedang kacau. Ia terlihat dalam kebijaksanaan seseorang ketika menghadapi masalah. Ia terasa dalam kehadiran seseorang yang membawa kedamaian bagi orang di sekitarnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ajaran ini benar atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita bersedia meluangkan waktu untuk mengenal diri kita sendiri dengan lebih dalam. Karena bisa jadi, seperti yang telah diyakini oleh para leluhur Jawa sejak lama, rahasia terbesar kehidupan bukan tersembunyi di tempat yang jauh. Rahasia itu sebenarnya selalu ada, diam, menunggu untuk ditemukan di dalam diri kita sendiri.